Artikel kajian dan telaah akademik ini adalah upaya klarifikasi terhadap labeling situs-situs di Nusantara yang tertulis dan terpublikasi berdasar pada ajaran yang lahir dan tumbuh di India. Pertanyaan yang tidak ada jawabnya. Masa pra-Islam, kapan dan siapa misionaris India yang datang ke Nusantara? Penelitian oleh Con de Groot 1858 terhadap situs Muara Takus ia melaporkan pada tahun 1859 dan menuliskannya dalam jurnal tahun 1860 ini dianggap yang pertama tercatat dan memiliki catatan ilmiah. Con de Groot menulis, pada tanggal 16 Agustus tahun 1858 saya masuk ke Kampung Tanjong yang terletak di 13 kota, sebuah wilayah yang berbatasan dengan tebing Batang Kampar di sekitar Kampung Candi. Dari sana reruntuhan susunan batu dapat dilihat, tidak ada jalan setapak dari sana dan agak jauh ke sungai. Saya turun ke tepi kanan sungai di Kampung Alahan 3, Bejering menyebut Alahan Tiko, tempat tinggal Datu Dibalai, Datu Dubalai, dari Rokan arah timur daerah Rau. Alahan 3 ini berada sekarang di hulu Sungai Kampar, Kecamatan 13 Koto Kampar, bukan Alahan 3 yang berada di hiliran Gumanti Solok, Sumatera Barat. Di sana, di sebelah kiri jalan setapak di hutan bambu duri orang bisa menemukan reruntuhan batu, sisa-sisa yang tersimpan dan berada di tengah kehancuran, hampir seluruhnya terbuat dari batu bata merah. Sejauh wilayah diliputi oleh tanah yang ditanam bambu ada sisa-sisa 4 tanda lainnya, yang tampaknya berfungsi untuk memagar reruntuhan batu ini tampaknya memiliki tampilan seperti kolom landasan batu yang dibuat bentuk persegi tanpa tangga. Di sisi lain cetakan keempat ini telah dihias dengan pahatan, di mana reruntuhan batu masih ada. Sebuah gerbang telah disediakan di sisi timur, mungkin sebagai jalan masuk ke reruntuhan batu, memiliki ketinggian yang sama dengan kolom landasan batu 6 kaki. Saya tidak membuat penilaian apapun atas yang disampaikan dan gambar tersebut memiliki nilai untuk pengetahuan kuno, saya memberikan keterangan untuk apa adanya. Tanpa mengambil kesimpulan apapun, semoga pengetahuan tentang keberadaan reruntuhan ini, di tempat terpencil ini, bisa bermanfaat. Con de Groot menulis kalimat ini di bagian akhir dari catatannya. Artinya, Groot tidak memasukkan kesimpulan terhadap apa yang dilihat dan dicatat, tidak menyebut situs yang dilihat berdasar atau labeling, situs ini Hindu, Buddha. G. Durich van Bieshole 1879. Tulisannya berjudul, Beskriving van de Hindu Oude den te Muara Takus, 13 Kota Kampar, penjelasan bangunan purbakala dan zaman Hindu di Muara Takus, Kota Kampar. Tulisan Bieshole menyebut situs yang dilihat berdasar atau labeling ini Hindu. W.P. Groenevet pada tahun-tahun 1879 sampai tahun 1880. Groenevet yang lahir tahun 1841 dan meninggal tahun 1915 juga meneliti tentang gugusan Candi Muara Takus. Tidak menyebut situs yang dilihat berdasar atau labeling ini Hindu, Buddha. R.D.M. Verbeek dan E. Th. van Delden, 1881. Dengan tulisan, The Hindu Ruinen Beach Muara Takus and the Kampar Rivier. Tulisan Verbeek dan E. Th. van Delden menyebut situs yang dilihat berdasar atau labeling ini Hindu. J.W. Ichzerman tahun 1889 sampai tahun 1893, melakukan penelitian yang dituangkan dalam tulisan, Beskriving van de Boeddhistische Bouwerken te Muara Takus Padang, deskripsi bangunan Buddha di Muara Takus Padang. Tulisan J.W. Ichzerman menyebut situs yang dilihat berdasar atau labeling ini Buddha. Ichzerman berangkat dari Payakumbuh menuju Muara Takus dengan jalan yang berbeda dengan jalan yang ditempuh Verbeek dan Delden sebelumnya, perjalanan dari Kota Baru ke daerah Batu Bersurat menggunakan kuda beban. Ichzerman menyusur bagian hilir Sungai Kampar dan menggambar kondisi-kondisi di Durian Tinggi, Muara Mahat sampai Bangkinang dan menemukan bangunan-bangunan tua yang diperkirakan di daerah Limo Koto.
Itzerman menggambarkan kondisi desa Muara Takus dahulu, yaitu bahwa Muara Takus terletak di belokan atau tikungan Sungai Kampar, sama seperti kondisi sekarang, dengan areal kawasan sekitar 1,25 km persegi. Terdapat jalan utama di tengah kawasan yang sekarang menuju Desa Tanjung. Di tepi-tepi jalan terdapat puing-puing bangunan-bangunan lama. Situs Muara Takus dikelilingi oleh dinding tembok 4 persegi dengan ukuran 74 kali 74 meter terbuat dari batu dengan ketinggian 1 meter. Di bagian tengah lapangan terdapat tumpukan batu dengan kayu-kayu bekas bangunan dan sepertinya untuk keperluan lain, Itzerman juga menemukan pecahan patung singa di dekat gerbang. Itzerman dan tim menjelaskan secara rinci. Stupa dari Candi Mahligai. Teras tinggi di sebelah timur stupa yang disebut Candi Palangka. Candi Mahligai Bungsu, Candi Bungsu, dengan lebih luas yang terdapat batas antara batu bata dan batu pasir. Candi Tua Tuo. Dijelaskan juga oleh Itzerman bahwa terdapat batu dengan ukiran daun oval dan relief-relief yang mengelilinginya dengan ukuran batu atau batu bata panjang 23-26 cm, lebar 14-15,5 cm, dan 3,5-4,5 cm. NJ. Krom 1912,1923 menulis tentang Muara Takus pada tahun 1923 berjudul Hindu Javanse Kunst terbitan Grafen HG.M. Nijov. Kemudian NJ. Krom juga menulis tentang Hindu dalam buku yang telah direvisi berjudul Hindu Javanse Gesche Denis. Tulisan NJ. Krom menyebut situs yang dilihat berdasar atau labeling ini Hindu. J.L. Moens di tahun 1924 dalam tulisannya, Het Buddhisme op Java en Sumatra in zijn laatste periode, Buddhisme di Jawa dan Sumatera dalam masa kejayaannya terakhir. Tulisan J.L. Moens menyebut situs yang dilihat berdasar atau labeling ini Buddha. FDK. Bos 1925, 1930,1946 sangat banyak tulisan Bos, tetapi yang khusus berhubungan dengan Muara Takus adalah tentang masuknya agama Hindu ke Indonesia, termasuk di Sumatera. FM. Snitger April tahun 1935 Snitger menulis Oude Kundige Vondsten in Palembang, Palembang, penemuan arkeologi di Palembang, terbitan Fort de Kock tahun 1935 yang di dalamnya terdapat tulisan Vondsten T. Muara Takus. Dituliskan bahwa pada bulan April tahun 1935 penulis FM. Snitger membongkar dasar alun-alun stupa di Muara Takus dan ditemukan gerbang di dinding ring tembok utara tepat di seberang Candi Menara, berada di sudut 16 kira-kira 8,80 x pukul 16 m. Dengan arah utara selatan terpanjang, tidak sepenuhnya simetris, batu bata Candi Itzerman, sebelah timur Candi Toa, 10 meter menuruni tangga, sekitar 13,20 x 13,60 m, terpanjang di utara selatan, di timur lompatan 3,13 x 4,00 m, batu pasir. Candi Van Erp, segera ke selatan dari hal di atas, 5,75 m dalam bentuk persegi, batu pasir. Tulisan FM. Snitger lainnya berjudul Hindu Oudeden aan de Batanghari, Leiden, E.J. Brill, 1936. Oude Kundige Vondsten in Padang Lawas, Leiden, E.J. Brill, 1936. The Archaeology of Hindu Sumatra, Leiden, E.J. Brill 1937. Tulisan FM. Snitger menyebut situs yang dilihat berdasar atau labeling ini Hindu. Kembali pada bahasan penelitian oleh Con de Groot 1858 terhadap situs Muara Takus, secara ilmiah telah dilakukan, tidak menyebut situs yang dilihat berdasar atau labeling ini Hindu, Buddha. Tidak seperti peneliti yang lainnya, beliau Con de Groot objektif. Pertanyaannya, masa pra-Islam, kapan dan siapa misionaris Hindu, Buddha yang datang ke Nusantara? Kenapa disebut Candi Hindu Buddha? Telaah dan kajian akademik tentang Hindu.
Hinduisme, para ilmuwan mencatat sintesis tersebut muncul sekitar 500–200 sm di India, dengan pangkal yang beragam dan tanpa tokoh pendiri tumbuh berdampingan dengan Buddhisme hingga abad ke-8, dari India Utara, sintesis Hindu ini tersebar ke selatan. Akhir abad ke-18 seterusnya orang Inggris menyebut penduduk Hindustan, yaitu bangsa di sebelah barat daya India dan Hindu, menjadi istilah padanan bagi orang India, yang bukan Muslim, bukan Sikh, bukan Jaina, bukan Kristen, bukan Buddha, mencakup berbagai penganut dan pelaksana kepercayaan tradisional yang berbeda-beda. Istilah Hindu sebagai antonim terhadap keyakinan lain. Kemudian kata Hindu dengan tambahan akhiran isme ditambahkan sekitar tahun 1830-an untuk merujuk pada kebudayaan dan agama. Istilah tersebut diterima oleh orang India sendiri dalam hal membangun jati diri bangsa untuk menentang kolonialisme. Hindu, sebagai tempat berhimpunnya aneka tradisi yang koheren dan independen, didukung oleh sanskritisasi abad ke-19 di bawah dominansi kolonialisme Barat serta Indologi. Mulai saat ini istilah Hinduisme dipakai secara luas. Artinya, ajaran Hindu merujuk pada agama di India baru ada sekitar tahun 1830. Ini membuktikan secara formil Hinduisme ada di India dan Hindu ini dilabelkan oleh peneliti yang datang ke Nusantara. Sementara situs Muara Takus sudah ada sebelum mereka datang dan bukan berdasar Hindu. Telaah dan kajian akademik tentang Buddha. Pada abad ke-6 SM bahkan jauh sebelumnya ajaran Brahmana, Dharmik yang dibawa kaum Arya Cakya, Saka, dan di kemudian hari menjadikan munculnya penafsiran terhadap kitab suci, Veda, yang melahirkan Aranyaka dan Upanishad, Vedic, dipelajari dan ditafsirkan dengan bebas. Kebebasan ini menyebabkan timbulnya beberapa ajaran dan aliran yang berbeda-beda. Pada tahun 563 sampai 483 SM, lahir Siddhartha Gautama tokoh Buddhisme. Pada tahun 549 sampai 477 SM, lahir Mahavira tokoh Jainisme. Pada abad 9 M era Inggris di India lahir agama yang tidak dari keduanya dan tidak Islam yaitu Hindu. Di Savarnatvipa Nusantara pada masa yang lebih tua lagi. Jauh sebelum zaman Veda 6500 SM telah ada ajaran yang dianut yaitu Dharma. Ajaran asli Nusantara kaum Saka nenek moyang kita, disinilah sumber awal ajaran Dharmik original. Kemudian pada era setelahnya tercatat para tokoh pelopornya. Sanjaya, Sariputra, Dharmadasa 700 sampai 620 SM. Dharmapala 670 sampai 580 SM. Savarnatvipa Dharmakirti 610 SM 520 SM. Kumarila Batai 618 sampai 540 SM. Adi Sankara 569 sampai 537 SM. Kri Janayasa abad 6 Masehi. Mereka putra Nusantara pelopor, Dharmik, yang landmark di Muotakui kini terpublikasi, Muara Takus. Pembuktian berdasar telaah akademik. Berdasar pada buku Perjalanan Biksu Tiongkok Fa Hien Diten 399 sampai 414 M, terjemahan dari Korean Recension Teks bahasa Mandarin oleh James Legge. Dengan pergi menumpang kapal dagang besar, Fa Hien tiba dan berada dan tinggal di sini selama 2 tahun. Ia menulis salinan buku-buku suci, sutra. Ia juga melihat dari jarak 10 langkah, terlihat patung dengan corak emasnya ditampilkan dengan jelas dan cerah, arca kayu lapis emas. Di antara orang-orang yang telah datang ke sini mengatakan bahwa 1000 pelajar telah mengambil sumpah wisuda di sini semuanya, meninggalkan bayangan equinox di Muara Takus, bukan di Sri Lanka atau Palembang. Mengikuti Sungai Ponai adalah Sungai Panai, Kampar, di tempat di mana para pelajar pernah tinggal di situ dan melakukan gerakan berjalan berputar, mengelilingi tope, stupa juga 4 guru duduk di 4 sudut. Di tempat ini, menara telah didirikan, situs Muara Takus. Mengelilingi tope, stupa, juga 4 guru, Erci, duduk di 4 sudut. Di tempat ini, menara Muara Takus telah didirikan dan masih ada para imam lainnya.
Dari sini terus pergi ke timur hampir 50 yojana kami tiba di kerajaan Tamralipti, yang dimaksud Fa Hien ini adalah Langkapuri, si Jangkang, Katangka, kota angka. Ini di mulut laut, ada 24 sangharamas di sini, semuanya memiliki imam tetap dan hukum dhamma dihormati. Ini area barat situs di Bukit Katangka sekarang. Buku terjemahan bahasa Inggris dari catatan perjalanan Xuanzang, Hien, Sang 602-664 m oleh Samuel Beal tahun 1884 ISBN-10-8.120.811.070. Di sebelah timur ada Sangharama dan di tengah-tengah hutan Amra adalah tembok fondasi tua. Ini adalah tempat Bodhisattva Asa Asga menyusun sastra yang disebut Hin Yang Sing Kiau. Fondasi tua adalah sisa reruntuhan Universitas Dharmapala arah timur situs. Sebelah barat daya kota 8 atau 9 li adalah sebuah batu yang berdiam di naga. Tathagata meninggalkan bayangannya di sini. Ini adalah tradisi, tidak ada sisa bayangan yang terlihat equinox. Di sisi kota adalah Sangharama tua, yang ada dinding pondasinya saja. Disinilah Dharmapala Bodhisattva membantah argumen para bidat. Di sampingnya ada stupa yang dibangun oleh raja, sekitar 200 kaki tingginya. Ada stupa para murid yang menderita penyakit, dengan berdoa di sini kebanyakan disembuhkan. Di dekat ini ada bekas tanda di mana Tathagata berjalan ke sana kemari. Pradaksina, prasawiya, tawaf di lokasi situs Muara Takus. 24 Sangharamas. Yang dilihat Fa Hien adalah berada di bagian barat sudut timur, kota suci, atau Muotakui, adalah sebutan terdahulu area ini sebelum disebut Muara Takus. Saat ini berdasar survei langsung di lokasi, dengan rincian penjelasan lengkapnya antara lain. Bagian timur laut adalah gerbang utama. Komplek utama adalah tempat tinggal para guru, Sanghakirti, pengajar, Erci. Pagar tanggul kuno 2 lapis benteng. Komplek universitas disebut masyarakat dengan perguruan dewa-dewi, Nanlanda, Dharmapala. Pusat puja, berupa tanah lapang, juga sebagai tempat wisuda mahasiswa, Brahman dan melantik atau mencabut daulah para raja pemimpin, Fatsal, Vanua, Nusantara. Acara ini dilakukan rutin 3 tahun sekali. Bagian timur 400 langkah pelatihan, mantra tapa tapo istilah Sefarnat Vipa sebut dengan Batarak berupa bangunan kayu beratap daun. Bagian barat tempat belajar mahasiswa, Brahman disebut kolam sakti Tobek Sati. Bagian tenggara, tempat pelajar mahasiswa, Brahman tingkat kedua. Bagian barat daya tempat tinggal pelajar tingkat ketiga. Hal lain di India. Hirananda Sastri pada tahun 1921, di ruang depan biara nomor 1 di Universitas Nalada Bihar India, ditemukan artefak berupa pelat tembaga, sumbangan Balaputra Deva, Raja Sufarnat Vipa Silsilah Shailendra. Nalada Koper Palate, yang ditemukan di Vihara I Nalada di India, tertulis Raja Pala keturunan Shailendra bernama Balaputra Dewa dari Sefarnat Vipa. Artinya, Nalada, di Bihar India didirikan pada tahun 427 m dibangun oleh dan atas prakarsa Sailendra Srivijaya dari Sumatera, setelah Fahuan 337-422 m ke Nusantara. Di area Universitas Nalada di Bihar India, tepatnya di situs kuil nomor 3 disebut dengan nama, Stupa Sariputa, Sariputra. Ariputa adalah putra dari ibunya Ari, Rupasari, karena nama ibunya itulah ia disebut Sariputra ayahnya Matara dan Nalaka. Nalada adalah nama desanya. Nama ibu dan anaknya jelas nama Nusantara, bukan India. Kitab Mahaprajnaparamita Sastra tentang Ariputra dan gurunya Sanjaya yang ditulis oleh Nagarjuna dalam Mahaprajnaparamita Sastra, risalah tentang kebajikan kebijaksanaan. Juga dalam Divyavadana, Helm 394 tertulis Sarvalokasya ya Prajna Stapayitva Tathagatam Ariputrasya Prajnaya Kalam Narhati Sodasim. Artinya, seorang Brahmin dari Sufarnat Vipa bernama Kinva, Sufarnakesa, salah satu dari 6 guru besar non-Buddhis, Sanjaya dia berasal dari Sufarnat Vipa Kinchou. Ia dilahirkan keluarga Brahman, usia 17 ia menguasai semua keilmuan Veda.
Sumber lain. Peziarah Tiongkok Yixing Elsing 635-713 pergi meninggalkan negerinya ke Kincau Kinti Tanah Emas. Sefarnat Vipa Indonesia terdahulu menyebut Rivijaya dengan Voce atau Celi Voce untuk belajar di pusat pembelajaran Dharmik bernama Dharmapala yang bercabang di Bihar India, Nalada. Artinya, perjalanan peziarah Tiongkok dimulai dari Fahien di Ten 399-414 M hingga Elsing 635-713. Mereka belajar tentang Dharmik original di Nusantara, bukan menyebarkan Buddhisme ke sini. Nalada Bihar di India ini adalah cabang pengembangan belajar Dharma, Dhamma di Sefarnat Vipa bernama Dharmapala. Pusat Ilmu Pengetahuan dan Pembelajaran, Dharmik ajaran leluhur Nusantara Indonesia maju terdahulu yang tergambar di situs-situs Nusantara dan Borobudur tersimpan sempurna di Bali. Jadi, situs-situs di Nusantara tidak pada ajaran yang terlahir di India Buddha, Hindu, tapi ajaran yang tergambar di situs-situs Nusantara lah yang mendasari lahir dan tumbuhnya Buddha, Jaina dan Hindu di India. Datang lihat dan buktikan di situs Muara Takus Kampar Riau Sumatera Indonesia. Fakta sejarah berbicara benar, bahwa situs di Nusantara bukan candi Hindu, Buddha. By Santo Sabah.